Untuk diketahui, sebelumnya Festival Mangrove edisi pertama digelar di Kabupaten Pasuruan pada 2020. Edisi kedua di Kabupaten Sampang pada 2021 dan edisi ketiga di Kabupaten Sidoarjo pada 2022. Sementara itu, Festival Mangrove keempat yang berlangsung di Kompleks Pantai Cengkrong kali ini turut dipajang berbagai produk olahan berbahan baku bakau dari berbagai daerah di Jawa Timur, mulai dari kopi, sirup, hingga pewarna batik berbahan baku bakau. Ditemui di lokasi kegiatan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pada Festival Mangrove keempat dilakukan penanaman mangrove, tabur benih ikan, dan melepas liarkan burung. Selain itu juga menyuguhkan aneka produk hasil olahan dari mangrove dari berbagai daerah di Jawa Timur, mulai dari kopi, mangrove, sirup mangrove, teh mangrove, batik mangrove, hingga jajanan dari bakau. Rasanya hampir di semua titik di mana ada hutan mangrove kita sudah sempat menanam bersama-sama banyak komunitas. Akhirnya kita putuskan kita akan maksimalkan hilirisasi dari apa yang bisa kita bangun ketika ekosistem mangrove itu sudah bisa terbentuk. Pertama, habitat yang terbangun ketika ekosistem mangrove itu terbentuk itu pastikan. Maka selalu kita tabur ikan, lalu kita melepas liarkan burung. Itu SOP di setiap kami menanam mangrove. Nah, kemudian hilirisasinya ini sisi ekonominya ternyata luar biasa. Maka kita kemudian melakukan festival mangrove. Hari ini adalah festival mangrove keempat, maka selain kita menanam, kita juga tabur benih ikan, kita juga melepas liarkan burung, tapi juga nanti kawan-kawan mungkin bisa melihat banyak booth di sini. Booth atau tenan ini mereka mendisplay produk-produk hilirisasi dari ekosistem mangrove yang sudah terbangun. Pemirsa, suksesnya kegiatan Festival Mangrove yang keempat tahun 2023 tidak terlepas tentunya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Bersama saya ada Bapak Jumadi selaku Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur. Kita akan berbincang-bincang sebentar. Pak Jumadi, sukses akhirnya Festival Mangrove yang keempat berhasil diselenggarakan di Trenggalek. Festival Mangrove 1, 2, 3, 4 kan berpindah-pindah, Pak. Ada goal-goal yang sama atau berbeda dari Mangrove? Ada misi tertentu ya dari Festival Mangrove ini, terutama misi climate change. Yang kedua itu misi ekologi ya, misi ekonomi, misi sosial. Tiga misi itu menjadi basic ya. Tapi di luar itu kita ingin membangun kolaborasi, menggerakkan masyarakat, bahwa masyarakat itu punya kemampuan untuk membangun. Sehingga mulai 1, 2, 3, 4 ini terlihat indikator keterlibatan berbagai lembaga semakin banyak, semakin tinggi. Jadi saat ini ada sekitar 16-an lembaga terlibat. Sebelumnya ada 8, ada 6, ada berapa. Ini artinya bahwa apa yang disampaikan Ibu Gubernur terkait dengan isu climate change, isu sodako oksigen ini sampai kepada masyarakat. Bahwa masyarakat ikut terus tetap partisipasi untuk membangun bumi ini Saralsari, hutan Saralsari. Itu yang misi penting dari Festival Mangrove ini. Kontribusi masyarakat sendiri selama ini seperti apa, Pak? Jadi kontribusinya seperti satu, support untuk bibit, support untuk agro inputnya, support untuk kelengkapan eksternalnya, kelengkapan seperti penyelenggaraan festival. Ini kan perlu macam-macam. Ada edukasinya, ada pengobatan gratisnya, ada pamerannya. Itu adalah semua support dari masyarakat. Jadi ini yang mencirikan bahwa kolaborasi merupakan value yang ditanamkan oleh Ibu Gubernur, yang ternyata itu masyarakat menjadi lebih paham apa sebetulnya kolaborasi itu. Ini semuanya apa? Untuk hidup kita lestari di masa depan. Itu. Mas Jumadi, terakhir,
Mungkin bisa dibocorkan program-program yang akan diselenggarakan Dinas Kehutanan dalam waktu dekat, atau mungkin Festival Mangrove yang kelima nanti akan seperti apa harapannya? Oh ya, jadi tentu ini akan berkelanjutan. Tentu Festival Mangrove yang kelima kita harus mengingat peta mangrove nasional ya. Peta PMN itu ada klasternya, klaster yang lebat, sedang dan jarang. Pasti kita akan melihat yang jarang ada sekitar 1.800 hektar, itu ada di sebarannya ada di pantai-pantai Jawa Timur. Tentu kita akan review dulu, karena kita memerlukan berbagai kelengkapan seperti zona agroekologinya, itu yang perlu kita cek. Apakah dengan spesies yang mana yang perlu kita tanam. Nah itu kita review dulu. Nah senyampang dengan itu kita jauh ke depan akan bicara tentang netsingnya. Seberapa kontribusi dari mangrove tadi saya ingin gugup 5 kali lebih kuat. Nah kita harus menghitung seberapa existing 27.000 hektar di Jawa Timur yang existing ada sekarang, itu kita punya berapa. Termasuk nanti yang potensi, kalau potensi kita tanam sampai 51.000 hektar nanti berapa. Nah itu yang kita akan support, kita akan konstruksikan ke depan, sehingga dengan perhutani, dengan teman-teman di mitra kita di perguruan tinggi, termasuk support dari Dewan Energi Nasional dan corporate yang mensupport kita. Jadi itu yang kita maksud, tujuan kita festival ke depan itu untuk apa? Semakin menumbuhkan partisipasi masyarakat. Karena tidak mungkin pemerintah bekerja sendirian. Ya, gitu ya. Kemudian Festival Mangrove ini akan terus berjalan dan visi misinya akan bisa kita capai. Bersemangat jaga alam ini, jaga banjir dan jaga abrasi, jaga semangat, salam lestari. Lestari, lestarikan alam, lestari, lestarikan hutan, lestari, hutan Indonesia, lestari, lestarikan semua. Potensi hutan sangat penting untuk hidup manusia. Jangan sampai hutan ditebangi. Lestari, sedekah oksigen dengan tanaman. Indonesia jadi lumbungnya hutan. Pastinya kita wajib menjaga. Lestari, lestari, lestarikan alam, lestari, lestarikan hutan, lestari, hutan Indonesia, lestari, lestarikan semua, lestari. Sudah waktunya kita anak negeri bersemangat untuk jaga alam ini, jaga banjir dan jaga abrasi, jaga semangat, salam lestari. Sungguh mulia potensi hutan, sangat penting untuk hidup manusia. Jangan sampai hutan ditebangi. Lestari, lestari, lestarikan alam, lestari, lestarikan hutan, lestari, hutan Indonesia, lestari, lestarikan semua. Lestari, lestarikan alam, lestari, lestarikan hutan, lestari, hutan Indonesia,
Pemirsa, seperti apa yang diharapkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sekali lagi tentunya ini adalah satu tekad yang luar biasa untuk bisa mengembangkan potensi wisata, salah satunya itu dengan adanya hutan mangrove di wilayah Jawa Timur pada umumnya. Dan tentunya untuk visi dan misi dan tujuan atau goal harapan dari Festival Mangrove ini tentunya tidak akan dapat tercapai tanpa bantuan dari beberapa pihak termasuk dari masyarakat. Bagaimana dengan Anda? Apakah sudah bersama-sama untuk bisa mewujudkan hutan mangrove yang benar-benar bisa menjadi satu inspirasi dan edukasi bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggal Anda? Saya Andi Setiawan melaporkan langsung dari hutan mangrove, tepatnya di kawasan wisata Pantai Cengkrong dalam Festival Mangrove keempat tahun 2023.